Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini di pagi, sore, siang, ataupun malam hari. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan mengenai pembahasan yaitu fluida statis. Setelah kita kemarin belajar mengenai hukum pokok hidrostatis, tekanan hidrostatis maupun hukum Pascal, di bahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum Archimedes. Nah, ini adalah foto kurang lebih ilustrasi dari seorang ilmuwan pada zamannya yaitu Archimedes. Beliau yang menemukan gaya apung. Nah, jadi pertama kita harus mengetahui dulu konsep gaya apung. Jadi gaya apung itu apa? Gaya apung itu ketika sebuah benda tercelup ke dalam air, maka benda itu akan mengalami gaya ke atas sehingga benda kehilangan sebagian beratnya. Nah, gaya ke atas inilah yang disebut gaya apung. Jadi, ketika sebuah benda kita celupkanlah ke dalam cairan, bisa itu cairan minyak, air itu sendiri ataupun yang lain, ketika kita masukkan, maka akan ada gaya yang akan membuat si benda itu hilang sebagian beratnya. Coba kalian bedakan ketika kalian menggendong adik kalian di darat dan ketika kalian menggendong adik kalian di laut. Rasakan perbedaannya. Nah, ketika di laut pasti adik kalian itu akan lebih ringan daripada ketika kalian menggendongnya itu di darat. Karena apa? Karena ada pengaruh gaya apung di dalam suatu cairan tersebut. Nah, adapun persamaan gaya apung bila kita tuliskan dalam konsep fisika, gaya apung sama dengan berat benda di udara min berat benda di dalam zat cair. Atau bisa kita singkat, kita ini FA sama dengan W1 ya, nggak apa-apa, min W2. W1 itu apa? Berat di udara ya. Kalau ini W2-nya itu berat benda ya. Nah, kemudian Archimedes menyatakan yang berbentuk hukum yaitu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi ketika kalian memasukkan, contoh ini bak, ini ada batu. Nah, ketika kalian memasukkan sebuah benda yang dalam hal ini ialah batu ke dalam suatu zat cair, maka si batu itu akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sebesar apa? Yang sama besarnya dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Kan kalau kita masukin sesuatu ke dalam air, otomatis nanti airnya itu akan bertambah ya volumenya. Bisa nanti ke sini. Nah, air yang di sinilah beratnya itu sama dengan berat bendanya itu, volume bendanya itu. Seperti itu. Nah, adapun gaya Archimedes jika kita tuliskan ke dalam persamaan fisika ialah FA sama dengan rho GV. Atau bisa kita tulis juga karena FA dia punya ini juga kan, punya persamaan ini, jadi boleh juga kita tulis W1 min W2 sama dengan rho GV.
kalau seandainya nanti diketahuinya hanya W1 dan W2-nya saja. Seperti itu anak-anak. Nah, adapun Fa itu gaya Archimedes, kemudian Rho itu massa jenis fluida, G itu gravitasi bumi, dan V itu volume benda. Seperti itu. Nah, contoh soal, sebuah benda memiliki massa sebesar 50 kg ketika berada di udara. Kemudian benda tersebut diukur di dalam air dan hasil pengukurannya ialah 25 kg. Jika benda tersebut berada seluruhnya di dalam air dengan massa jenis 1000 kg, volume benda tersebut ialah sebuah benda, contoh nih, ini air ya. Nah, ini bendanya itu di udara, dia massanya itu 50 kg. Tapi ketika di dalam air, setelah dicelupkan ke dalam air, massanya menjadi 25 kg. Yang ditanya apa? Volume benda tersebut. Kita menggunakan rumus apa? Kita menggunakan rumus Archimedes. A sama dengan Rho G V. Ya, dimana Rho-nya itu tetap Rho fluida, G-nya itu gravitasi, dan V-nya itu volume bendanya. Oke, berarti kalau yang ditanya ini berarti V sama dengan apa? Fa per Rho dikali G. Nah, kita lihat M-nya kan 50 ya. M1-nya itu massa di udara, kemudian M2-nya itu 25 kg dan Rho-nya itu 1000 km. Ditanya pertama, karena kita rumusnya ini V sama dengan Fa dikali Rho G, maka kita harus mengetahui Fa-nya dulu. Fa-nya kan belum diketahui ya. Nah, dari data ini maka akan kita peroleh pertama Fa itu yang pertama tuh Fa sama dengan W1 min W2 itu loh. Ini yang berat benda di udara dan berat benda di dalam zat cair. Nah, W itu berarti apa? W itu rumusnya M dikali G. Nah, berat di udaranya berapa? 50. Kita lihat F1 di sini. 50 dikali G-nya berapa? 10 ya. G itu gravitasi ya, sama dengan 500. Berarti W1-nya itu berapa? 500. W2-nya berarti 250. Untuk Fa berarti Fa sama dengan W1 min W2. Berarti 500 di sini diambil 250. Nah, kok ini F sih? Ya sama aja, ini berarti gaya. Nah, karena di sini gaya berat, ya udah kita ganti aja menjadi W. Oke, tapi ini terserah kalian ya, mau F mau W nggak apa-apa. Nah, maka didapatlah hasil Fa nya berarti berapa? Fa itu sama dengan 250 Newton. Kemudian setelah itu barulah kita masuk ke rumus yang ini, V sama dengan Fa per Rho dikali G. Maka didapatlah ini Fa nya itu 250, Rho nya itu 1000 dikali 10, maka jadi 10.000 ya. 250 dibagi 10.000 sama dengan 0,025 meter kubik. Jadi volume bendanya ialah 0,025 meter kubik. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ketika kita mencelupkan sebuah benda, maka akan ada kemungkinan keadaan benda tersebut di dalam zat cair. Yang pertama ialah tenggelam, di mana si benda itu berada di dasar zat cair tersebut. Seperti itu. Di sini berarti berat benda itu lebih besar dibandingkan dengan gaya apung atau gaya Archimedes. Kemudian massa jenis benda pun lebih besar daripada massa jenis fluida atau massa jenis zat cairnya itu. Oke, itu dalam keadaan tenggelam. Kemudian ada yang namanya keadaan melayang. Nah, keadaan melayang itu si benda berada di tengah-tengah sini ya.
melayang. Seperti itu. Pada saat keadaan melayang, maka berat benda sama dengan gaya apung yang diberikan oleh fluida. Kemudian massa jenis bendanya juga sama dengan massa jenis fluida. Seperti itu. Nah, B. Kemudian ada yang ketiga yaitu mengapung atau terapung. Dimana kalau saya gambarkan mengapung ini seperti ini zat cair. Benda itu ada di atas semuanya atau terapung sebagian seperti ini. Atau sepertiganya, nah seperti itu. Untuk terapung sendiri berarti gaya apa? Gaya apung atau gaya Archimedes itu lebih besar daripada gaya berat benda, dan juga massa jenis fluidanya itu lebih besar daripada massa jenis benda itu sendiri. Spesial untuk apa? Ketika keadaan mengapung, massa jenis benda bisa dicari menggunakan rho fluida dikali volume benda yang tenggelam, ya. PBF ini ialah volume benda tenggelam. Oke, ini PBF. Dan PB volume benda keseluruhan. Volume benda total, ya. Seperti itu. Contoh gini, jadi gini. Nah, ini PBF, volume benda yang terkena zat cair, seperti itu, atau yang tenggelam. Nah, seperti itu. Kalau volume benda keseluruhan berarti dari sini ke sini, ya. Ini volume benda keseluruhan, seperti itu. Nah, bagaimana kalau seandainya si benda itu terdiri dari beberapa zat cair? Seperti ini, gini contohnya. Ini contohnya minyak, di sini minyak, di sini alkohol, di sini air. Nah, bendanya itu di sini. Maka untuk mencari massa jenisnya itu tinggal di sigma rho F dikali PBF per volume benda, seperti itu. Maka nanti si rho F PBF 1 di sini berarti yang tenggelamnya. Kemudian rho F ini jenis cairan yang keduanya. Kemudian berarti volumenya yang di sini yang tenggelamnya. Kemudian rho F3 berarti di sini cairan yang ketiga, massa jenis, ya. Jadi rho itu apa? Massa jenis. Oke. Kalau P itu apa? Volume. Seperti itu, ya. Oke, biar tidak pusing-pusing langsung kita ke contoh. Sepotong es memiliki massa jenis 900 kg per meter kubik, terapung di air laut yang massa jenisnya 1030 kg per meter kubik. Bila volume bagian es menonjol di dalam air laut 0,65 meter kubik, berapakah volume es seluruhnya? Oke, baik. Pertama gini, kita lihat bahwa kita akan gambar dulu, ya. Contoh ini laut lah, ya. Laut, si es ini seperti ini kan. Nah, apa katanya? Yang menonjol di laut berarti yang di sini volumenya itu berapa? 0,65. Oke, kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. Sepotong es memiliki massa jenis, berarti massa jenis es, ya. Massa jenis benda, esnya itu benda, ya, 900 kg per meter kubik. Kemudian terapung di air laut, berarti rho fluida, ya. Fluida itu cairan, ya. Bisa air laut, bisa minyak, bisa alkohol, dan yang lainnya. Oke,
ini 1030 kg per meter kubik. Bila volume bagian S yang menonjol, kita anggap berarti di sini volume yang menonjol itu PB. Kenapa PB? Volume benda PBU lah. Volume benda yang di udara nih menonjol, nggak kena air laut ya, PBU lah. Oke, berapa? 0,65 meter kubik. Nah, kemudian rumusnya apa, Pak? Rumusnya kita menggunakan yang tadi. Rho benda sama dengan Rho F dikali VBF per V total. Oke. Nah, Pak, kita tidak tahu VBF-nya berapa. Oke, baik. Kita tahu bahwa V total itu ialah VBF ditambah VBU ya. Oke, di dalam fluida dan di udara. Oke. Nah, berarti kalau kita mencari VBF sama dengan V total diambil VBU. Seperti itu. Oke. Berarti kita masukkan ya, berarti gini. Jadi rumusnya Rho B sama dengan Rho F dikali V total min VBU per V total. Itu. Oke. Baik, kita lanjutkan. Yang ditanya apa? Yang ditanya V totalnya volume S keseluruhan. Berarti yang ditanya yang ini ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini bisa ke sini? Bisa ya. Oke, berarti Rho B dikali V total sama dengan Rho F V total min VBU. Oke. Langsung kita substitusikan. 900 dikali V total. Rho F-nya berapa tadi? Rho F-nya 1030. V total diambil 0,65. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ini dikali ini ya. Kemudian ini dikali ini juga. Kita kalikan berarti 30 V tot diambil berapa? 1030 dikali 0,65 itu hasilnya ialah 669,5. Oke, kita ke sini ya. Oke, baik. Di sini kan 900 V total sama dengan 1030 V total diambil 669,5. Seperti itu ya. Ini kan di sini pengurangan ya. Kalau kita pindah di sini, oke. Jadinya gimana? Yang mana yang kita pindah? Yang V totalnya yang kita pindah. Berarti 900 V total diambil 1030 V total sama dengan min 669,5. Seperti itu ya. 900 diambil 1030 berarti minus 130 V total sama dengan min 669,5. Berarti V total
minus 669,5 ya, bagi ya ininya 130, berarti sama dengan berapa? Minus minus boleh coret ya jadi positif, berarti 5,15 meter kubik. Nah, jadi ternyata V totalnya itu berapa? 5,51 meter kubik. Berarti bongkahan S-nya itu V totalnya itu 5,15 meter kubik. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita berbicara mengenai tegangan permukaan dan kapilaritas atau gejala kapiler. Baik anak-anak, perlu diketahui bahwa tegangan permukaan ialah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang, sehingga permukaannya seperti ditutupi lapisan yang elastis. Kalian pernah lihat kan ini binatang ini kenapa bisa berdiri di atas air? Atau kalian perhatikan nyamuk nih, kenapa sih dia bisa berdiri di atas air? Karena apa? Karena ada tegangan permukaan di atas air tersebut. Seperti itu, maaf. Akhirnya si ini tuh binatang itu yang kecil ini dia bisa berdiri di atasnya. Seperti itu. Begitupun nyamuk sama. Atau kalian lihat ini daun ini. Air yang di atas daun ini. Jadi karena kecenderungannya itu untuk menegang si zat cair itu, sehingga dia tampak permukaannya itu seperti ditutupi lapisan yang elastis seperti itu. Oke, nah tegangan permukaan itu dirumuskan dengan gamma, ini gamma ya, sama dengan F dibagi D. Atau bisa juga gamma sama dengan F dibagi 2L, seperti itu. Nah, untuk kemudian apa? Gamma itu berarti satuannya apa? Newton per meter ya. Gamma itu apa? Tegangan permukaan. Permukaan. Kemudian F itu apa? Gaya ya. D itu apa? Diameter. Oke. Berarti ini meter ya. Nah, seperti itu untuk tegangan permukaan. Nanti contohnya sekalian dengan gejala kapilaritas. Nah, gejala kapilaritas atau gejala kapiler ialah gejala naik atau turunnya zat cair dalam sebuah pipa. Ini berkaitan dengan meniskus cekung dan meniskus cembung. Nah, untuk rumusnya yaitu H sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR, di mana gamma itu ialah tegangan permukaan, cos itu ialah ini sudut yang dibuat oleh cekungan ini, cekungan zat cair. Kemudian rho itu apa? Massa jenis zat cair. G itu apa? G itu ialah gravitasi. Biasanya 10 meter per sekon atau 9,8. R-nya itu apa? Jari-jari ini. Jari-jari pipa. Seperti itu. Oke, langsung saja kita klik contoh soal. Yang pertama, kita menyelesaikan tegangan permukaan. Bisa dilihat bahwa untuk menyelesaikan soal ini kita tetap harus tulis dulu diketahui dan berbagai macamnya. Ini sebuah kawat sepanjang 10 cm, berarti apa? L ya. L sama dengan 10 cm.
Nah, berarti kalau kita ubah ke dalam meter 0,1 meter. Berada di atas permukaan zat cair, maka tegangan permukaan zat cair adalah, oke, gayanya saya kasih tahu di sini ialah 4 meter. Ya, 4 Newton. Oke. Gayanya itu 4 kali 10 pangkat 3 Newton ya. Itu untuk gaya. Maka untuk menyelesaikannya ialah gamma sama dengan F dibagi L. F-nya berapa? 4 kali 10 pangkat min 3 Newton dibagi 0,1. Maka tegangan permukaannya ialah 4 kali 10 pangkat min 2 Newton. Seperti itu, sangat mudah ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lihat jari-jari pembuluh silem pada tanaman adalah 1 kali 10 pangkat min 5 meter. Oke. Jika tegangan permukaan air, tegangan permukaan apa? Ini ya, gamma. Gamma itu gini ya, tuh, gamma sama dengan 72,8 kali 10 pangkat min 3 Newton per meter. Kemudian maka sudut kontak 0 derajat. Sudut kontak theta ya, 0 derajat sama dengan cos 0 derajat ya. 0 aja dulu. Oke. Terus G sama dengan berapa? 10 meter per sekon kuadrat. Seperti itu. Berarti rumusnya apa, Pak? Rumusnya ialah H sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR. Oke. Nah, Pak, di sini rho-nya berapa? Rho-nya karena air, biasanya air itu 1000 kg per meter kubik. Ya, itu untuk air. Nah, langsung saja kita masukkan. Berarti H sama dengan 2 gamma cos 0 derajat per rho GR. Oke, berarti 2 dikali 72,8 kali 10 pangkat min 3 dikali cos 0 berapa? 1 ya, per 1000 dikali 10 dikali R-nya itu berapa? 1 kali 10 pangkat min 5 sama dengan sini berarti 1,456 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, itu cukup sekian pertemuan kali ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan silahkan dihubungi 085156790096. Jika ada pertanyaan ataupun ada kekeliruan, harap laporkan ke saya. Ataupun ada yang ditanyakan dan berkonsultasi masalah soal-soal fisika dan yang lainnya, silakan dihubungi di nomor tersebut. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.